Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Zain dari Cakrawala Institute. Kali ini kita akan sharing yang berkaitan dengan membaca sholawat Nabi. Topik kita adalah dikejar rezeki dengan membaca sholawat Nabi. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tanda subscribe lebih dahulu. Juga mohon klik like atau tanda jempol ke atas, serta komen yang positif dan bermanfaat demi perkembangan channel Cakrawala Institute. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta sholawat Nabi, hukum membaca sholawat Nabi adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sholawat Nabi juga menjadi salah satu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Dan sebagai salah satu rukun sholat, maka membaca sholawat Nabi itu tentu wajib dilakukan, karena jika tidak dilakukan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sholawat sebagai salah satu rukun sholat ini selalu dibaca pada tasyahud akhir. Merutinkan membaca sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari bisa menyebabkan orang yang bersangkutan lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hidup ini seakan lebih mudah teratasi jika seseorang merutinkan membaca sholawat Nabi. Selain itu, jika kita rutin dan ikhlas dalam mengamalkan sholawat Nabi, maka dapat mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih berkah. Segala urusan jadi lebih mudah diselesaikan. Hidup seakan-akan jauh lebih lapang, jauh lebih damai, dan penuh keberuntungan. Ada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyarankan agar kita bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Juga dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali,
maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat pecinta sholawat Nabi, sebetulnya ada 3 jenis sholawat, yaitu yang pertama adalah sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu sholawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir atau yang ketiga yakni sholawatnya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad memiliki makna atau memiliki arti bahwa Allah mensuplai energi atau Allah mensuplai rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad memiliki makna bahwa para malaikat selalu siap mengawal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholawatnya seorang mukmin kepada Nabi Muhammad memiliki arti mengirimkan salam dan untuk menyambungkan koneksi batin kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat wajar jika seorang mukmin yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka doa-doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat masuk akal apabila kita rajin membaca sholawat Nabi, kemudian berbagai doa-doa kita sangat gampang dikabulkan oleh Allah. Mengapa sangat masuk akal? Ya, karena membaca sholawat Nabi akan mengkoneksikan, atau kita yang sedang membaca sholawat Nabi, batin kita akan terkoneksi atau terhubung dengan Nabi Muhammad. Karena kondisi batin kita terhubung dengan Nabi Muhammad, maka rahmat dari Allah akan langsung tercurah, akan langsung hadir kepada kita. Sebab Nabi merupakan pribadi yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika kita rajin membaca sholawat Nabi, maka batin kita senantiasa terhubung atau senantiasa terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Karena itulah sangat masuk akal jika rahmat Allah akan banyak tercurahkan kepada orang-orang yang rajin membaca sholawat Nabi. Demikian pula kita yang mendambakan agar rezeki mudah menghampiri, kita tidak perlu membanting tulang, pergi pagi pulang malam untuk mengejar rezeki. Kita ingin agar rezekilah yang justru mengejar kita. Kita ingin agar rezeki yang berlimpah terus hadir kepada kita, terus hadir mengejar kita. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, marilah kita hubungkan atau kita koneksikan
batin kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara rajin membaca sholawat Nabi. Jika kita ingin dikejar rezeki dan jadi kaya raya yang penuh berkah, maka selain kita beribadah secara tekun kepada Allah, kita juga perlu secara rutin membaca sholawat Nabi. Walaupun demikian, kita tetap wajib berikhtiar, tetap wajib berusaha atau menjalankan berbagai aktivitas yang bisa mendatangkan rezeki. Hanya saja, ikhtiar atau usaha yang kita lakukan tersebut merupakan ikhtiar yang biasa-biasa saja, tidak perlu membanting tulang untuk mengejar rezeki. Dengan cara berikhtiar atau berusaha yang sewajarnya, disertai perilaku yang arif karena rajin beribadah kepada Allah, serta meningkatkan kualitas diri kita, lantas dibarengi dengan rutin membaca sholawat Nabi Muhammad, maka insya Allah bukan lagi kita yang mengejar-ngejar rezeki, tetapi justru rezeki berlimpah yang akan mengejar-ngejar kita. Nah, pertanyaannya sekarang, agar kita bisa dikejar rezeki yang berlimpah dan mendapatkan rezeki yang penuh berkah, maka sebaiknya berapa kali kita membaca sholawat dalam sehari semalam? Sebetulnya membaca sholawat agar kita bisa dikejar rezeki tersebut, lebih banyak jumlah sholawat yang kita baca akan jauh lebih baik. Tetapi ingat, bukan jumlah bacaan sholawat yang penting, tetapi yang jauh lebih penting yakni kualitas saat kita bersholawat. Kekhusyukan, konsentrasi penuh, dan kebeningan hati perlu kita upayakan saat kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi di mulut kita bersholawat kepada Nabi, tetapi pikiran kita kemana-mana. Usahakan saat kita bersholawat kepada Nabi bahwa kita konsentrasi penuh. Ingat bahwa pada saat kita berselawat, kita sedang mengkoneksikan batin kita. Kita sedang menghubungkan batin kita dengan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali ke pertanyaan sebelumnya, sebaiknya berapa kali kita bersalawat dalam sehari semalam? Memang relatif dan tergantung kondisi kita. Namun untuk tahap awal, kita bisa memulai membaca sholawat setiap habis sholat fardu. Misalnya awalnya 9 kali tiap habis sholat fardu, kemudian diteruskan dengan 17 kali atau 33 kali sehabis sholat fardu. Jadi sholawat tersebut rutin kita baca setiap kali habis menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Kemudian di luar waktu sholat atau setelah sholat tersebut, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai keadaan, apakah kita sedang bersantai di rumah, apakah kita sedang naik kendaraan, apakah kita sedang berladang, atau kita sedang menjalankan berbagai aktivitas yang lain,
maka kita bisa membaca sholawat tersebut tanpa perlu dihitung. Semakin banyak semakin baik. Ikhlaskan saja sholawat tersebut, terus kita baca di dalam hati tanpa harus dihitung. Dan ingat, di saat membaca sholawat tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup diucapkan di dalam batin atau di dalam hati. Bacaan sholawat Nabi memang sangat banyak dan sangat beragam, namun bisa kita mulai dengan membaca sholawat Nabi yang relatif lebih standar, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.